Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik soleh dan soleha? Kembali lagi dengan Kak Rahma di channel YouTube Sahabat Pintar Indonesia, Belajar Mudah dari Rumah. Hari ini Kak Rahma akan menyampaikan sedikit tentang bersuci dari hadas kecil. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup sehat dan bersih ya. Nah sekarang, mari kita mulai pembelajarannya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa itu bersuci? Bersuci menurut bahasa yaitu suci atau suci dari kotoran. Bersuci menurut istilah yaitu membersihkan diri dari hadas dengan wudhu, mandi, tayamum, serta membersihkan diri dari najis yang melekat pada badan, pakaian, perkakas, dan lainnya dengan air atau penggantinya. Lalu apa itu hadas? Hadas menurut bahasa yaitu suatu peristiwa atau dapat diartikan dengan kotoran atau tidak suci. Menurut istilah yaitu keadaan tidak suci seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah tertentu. Dalam hadas ada yang disebut dengan hadas kecil dan hadas besar. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil adalah keadaan seseorang yang tidak suci. Nah, untuk menjadi suci maka ia harus berwudu. Jika tidak ada air, maka bisa digantikan dengan bertayamum. Lalu, apa saja yang menyebabkan seseorang berhadas kecil? Yang pertama yaitu buang air besar dan buang air kecil. Yang kedua, hilang akal karena mabuk, gila, atau yang lainnya seperti tidur. Yang ketiga, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada halangan. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam. Wudhu dilakukan ketika akan mengerjakan ibadah sholat atau ibadah lainnya yang menjadikan wudhu sebagai salah satu syaratnya. Nah, adapun syarat-syarat dari wudhu adalah yang pertama, Islam, yang kedua, mumayyiz, yang ketiga, tidak sedang berhadas besar, yang keempat, memakai air yang suci dan mensucikan, yang kelima, tidak ada yang menghalangi air wudhu sampai ke seluruh anggota wudhu. Selanjutnya ada yang disebut dengan rukun wudhu. Nah, rukun wudhu yang pertama yaitu niat. Niat dilakukan ketika membasuh muka. Niatnya yaitu menghilangkan hadas kecil karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat wudhu diucapkan seperti berikut: Nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardan lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu membasuh muka, mulai dari tempat tumbuhnya rambut di kepala sampai ke dagu. Yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai ke siku. Yang keempat, mengusap sebagian rambut kepala. Yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Yang keenam yaitu tartib. Tartib yaitu berurutan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu sunnah-sunnah wudhu. Sunnah-sunnah wudhu diantaranya yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai ke pergelangan tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, menghirup air ke hidung. Yang kelima yaitu menggosok gigi atau berkumur. Yang keenam, mengusap seluruh bagian kepala. Yang ketujuh, mengusap telinga luar dan dalam. Yang kedelapan, membasuh sela-sela jari tangan dan kaki. Yang kesembilan, mendahulukan anggota bagian kanan lalu kiri. Yang kesepuluh, mengulangi basuhan sebanyak 3 kali. Yang kesebelas, membaca doa setelah wudhu. Nah sekarang yuk kita perhatikan gambar tata cara berwudu berikut ini agar kita dapat mempraktikannya bersama-sama. Gambar pertama yaitu gerakan membasuh kedua telapak tangan sampai ke pergelangan tangan.
Gambar yang kedua yaitu gerakan berkumur-kumur. Gambar yang ketiga yaitu gerakan menghirup air ke hidung. Gambar yang keempat yaitu gerakan membasuh muka mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Gambar yang kelima yaitu gerakan membasuh tangan sampai ke sikut. Gambar keenam yaitu gerakan mengusap sebagian rambut kepala. Gambar ketujuh yaitu gerakan mengusap telinga luar dan dalam. Gambar kedelapan yaitu gerakan membasuh kaki sampai ke mata kaki. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, ketika kita tidak bisa berwudu, maka bisa diganti dengan bertayamum. Apa itu tayamum? Tayamum adalah mengusap debu atau tanah yang suci ke muka dan tangan sebagai pengganti wudhu atau mandi, tentunya dengan beberapa syarat dan ketentuan yang telah ditentukan ya. Sebelumnya, mari kita mengenal sebab-sebab tayamum terlebih dahulu. Yang pertama, karena sakit atau tidak boleh kena air. Contohnya, seperti sedang mengalami sakit kulit yang sangat parah sehingga tidak boleh terkena air karena akan menyebabkan lamanya penyembuhan atau bahkan kematian. Yang kedua, sedang bepergian. Contohnya bepergian jauh yang dirasa tidak memungkinkan untuk mencari air. Yang ketiga, tidak ada air. Contohnya seperti di gurun pasir. Kemudian, apa saja syarat-syarat tayamum? Syarat tayamum yang pertama yaitu sudah masuk waktu. Yang kedua, telah berusaha mencari air akan tetapi tidak menemukannya. Yang ketiga, sedang berhalangan menggunakan air seperti karena sakit yang akan menambah parah jika terkena air. Yang keempat, menggunakan debu atau tanah yang suci. Lalu, apa saja rukun tayamum? Rukun tayamum yang pertama yaitu niat. Yang kedua, mengusap muka dengan debu atau tanah yang suci. Yang ketiga, mengusap tangan sampai ke siku dengan debu atau tanah yang suci. Lalu, ada yang termasuk ke dalam sunnah-sunnah tayamum. Di antaranya yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, menghembuskan tanah dari telapak tangan sehingga tanah yang ada di dalam telapak tangan menjadi lebih tipis. Yang ketiga, membaca doa setelah tayamum. Nah, bagaimana adik-adik? Mudah kan bersuci itu? Jangan lupa untuk selalu mempraktikannya sehari-hari dengan baik dan benar ya. Untuk materi selengkapnya, adik-adik bisa mendapatkannya di link di kolom deskripsi. Nah, di pertemuan selanjutnya, Kak Rahma akan membahas mengenai sholat. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik tidak ketinggalan video selanjutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share agar teman-teman yang lain dapat mengikuti pembelajaran bersama Kak Rahma. Sahabat Pintar Indonesia, belajar mudah dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.